Terjerat cinta bos sendiri. Bab 011. Ingetin makan. Dea tersenyum lagi. Senyum kedua hari itu. Hari Rabu adalah hari terakhir David menghubunginya. Bukan karena cinta itu pudar. Tapi karena mereka sepakat, Kamis hingga hari pernikahan, semua saluran komunikasi ditutup. Total. Agar rindu menjadi hadiah, bukan gangguan. Hari Kamis datang, dan Dea mulai cuti. Rumah menjadi tempat paling ramai sekaligus paling sepi. Ramai oleh keluarga dekat dan jauh. Dea akan pergi hotel di hari Sabtu pagi, sementara di hari Jumat akan diadakan pengajian sebelum pernikahan. Sementara keluarga David akan ke hotel di hari Jumat, untuk pengajian akan dilakukan di sana. Pak Davi yang mengurus soal hotel tempat mereka menginap, kamar hotel hampir terisi banyak oleh dua keluarga tersebut. 2. Hari bahagia Dea dan David. Langit Jakarta pagi itu disapu warna jingga lembut. Di balik kaca jendela besar lantai 10 Hotel Andromeda, Dea berdiri dengan tangan menyentuh perutnya yang bergejolak tak menentu. Bukan karena lapar, tapi karena gugup. Gaun akad berwarna putih gading tergantung di samping cermin panjang. Sementara makeup artis sudah bersiap di sudut ruangan, menunggu aba-aba untuk mulai merias sang calon pengantin. Dea, napas dulu. Jangan tegang, suara Laudia terdengar lembut, menenangkan. Safa tidak bisa ikut karena sudah sering kontraksi, matanya Safa akan datang nanti siang. Dea menarik napas panjang. Aku seperti masih mimpi, Lau. Hari ini, aku akan menikah. Di ruangan berbeda, David sedang menatap pantulan dirinya di cermin kamar pengantin pria. Jas berwarna krem lembut membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya tenang, tapi jari-jarinya tak henti memainkan kancing manset. Papinya, Pak Davi menepuk bahunya pelan. Kamu sudah siap, nak? David mengangguk. Sudah lama. Jam 9 prosesi menjelang akad. Gedung utama hotel sudah dipenuhi para tamu undangan. Aula besar dengan langit-langit kristal menjulang tinggi, bunga-bunga putih dan hijau pastel menghiasi setiap sudut. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun syahdu, membuat suasana terasa hikmat. Dea berjalan perlahan menuju ruangan akad, ditemani ayahnya. Gaun akadnya menjuntai elegan, veil panjang menyeret lantai karpet krem yang dihiasi kelopak bunga melati. Tatapan semua orang terpaku pada sosoknya, namun yang paling dalam adalah tatapan David, yang kini berdiri di depan penghulu. Masya Allah! Bisik David, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Jam 10 akad nikah. Suasana sunyi ketika penghulu memulai prosesi akad. David duduk tegap di depan meja yang dihiasi bunga segar. Tangan ayah Dea menggenggam tangannya erat. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Dea Ayu Prameswari binti Mursid Parasmana dengan engkau David Alfarizi Handoko bin Davi Alfarizi Handoko. Saya terima nikahnya Dea Ayu Prameswari binti Mursid Parasmana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Suara David lantang, jelas, dan tegas. Seketika suasana hening pecah oleh isak haru dan takbir. Dea menunduk, air matanya mengalir pelan. Lakini resmi menjadi istri David. Setelah terdengar seruan orang-orang mengucapkan kata sah. 3. Jam 12 makan siang dan ramah tamah. Para tamu mulai bergerak ke area ballroom samping, tempat makan siang dihidangkan. Hidangan khas Nusantara disajikan dalam konsep prasmanan elegan. Di sudut ruangan, terdengar alunan gamelan lembut yang menambah nuansa budaya. Dea dan David berganti pakaian menjadi busana adat Jawa dengan sentuhan modern. Keduanya berjalan bersama menyapa para tamu yang hadir. Jam 16 sesi foto dan break sore. Setelah makan siang dan ramah tamah, para tamu diajak bergantian foto bersama pengantin. Tawa dan canda terdengar dari berbagai sudut. Dea dan David mencuri waktu ke balkon hotel,
sejenak menikmati momen tenang, memandang matahari sore yang mulai tenggelam. Aku masih nggak percaya, kita sudah sampai di sini, ucap Dea. David menggenggam tangan istrinya, percaya. Karena ini bukan akhir, ini baru awal kita. Jam 19 resepsi malam. Pukul 7 malam, ballroom utama hotel berubah menjadi taman impian. Lampu gantung kristal berkilau, meja-meja tamu dihiasi lilin aromaterapi dan bunga mawar putih. Dea mengenakan gaun resepsi berkilauan dengan nuansa rose gold, sementara David tampak gagah dengan tuxedo hitam. Mereka berjalan memasuki ruangan dengan diiringi musik orkestra romantis. Sorak tepuk tangan menyambut keduanya. Acara malam itu dipandu MC profesional, diselingi penampilan penyanyi tamu dan band akustik. Tarian pembuka dari keluarga, video perjalanan cinta mereka yang ditayangkan di layar besar, serta pemotongan kue pengantin menciptakan malam yang tak terlupakan. Jam 21 akhir yang indah, awal yang baru. Setelah seluruh rangkaian selesai, para tamu mulai berpamitan. Dea dan David berdiri di pintu keluar ballroom, menyambut satu persatu dengan senyum bahagia. Saat pintu terakhir ditutup, keduanya duduk di sofa kecil di pojok ruangan, saling menatap. "Capek?" tanya David. "Capek. Tapi hatiku penuh." David mencium kening Dea dengan lembut. "Selamat malam, istri cantikku." Pintu kamar suite pengantin di lantai tertinggi Hotel Andromeda tertutup pelan. Hanya suara pendingin ruangan dan detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya. Dea berdiri di depan cermin, melepaskan anting panjang satu persatu. Gaun resepsi telah berganti menjadi jubah. 4. Satin putih sederhana. Rambutnya tergerai, dan wajahnya masih menyisakan sisa-sisa riasan, meski ini mulai memudar. David masuk beberapa langkah di belakangnya, membuka dasi tuksedonya. Tak ada kata-kata selama beberapa menit. Yang ada hanyalah atmosfer baru hening, tapi penuh makna. "Kamu mau duduk dulu?" tanya David pelan. Dea mengangguk. Lah duduk di tepi ranjang, menatap David yang kini ikut duduk di sampingnya. Wajah mereka sama-sama lelah, tapi senyuman tak pernah benar-benar pergi dari bibir mereka sejak pagi. "Aku masih nggak nyangka, ini semua udah kejadian." Suara Dea nyaris seperti bisikan. David menggenggam tangannya. "Hari ini, rasanya seperti film. Tapi ini nyata. Kamu nyata." Mereka tertawa kecil. Tegangan perlahan menguap. David mengambil segelas air mineral di meja, menyerahkannya pada Dea. La minum perlahan, lalu menatap suaminya dengan lebih tenang. "Aku capek banget. Tapi juga lega." Bahagia, ucap Dea sambil bersandar di bahu David. David melingkarkan lengannya, mencium ubun-ubun istrinya. "Kita sudah lewati satu hari penting. Tapi ini baru permulaan, ya." Dea mengangguk. "Aku tahu malam pertama selalu jadi pembicaraan. Tapi aku lebih ingin malam ini jadi awal saling memahami. Nggak harus buru-buru, ya." David tersenyum hangat. "Kita nggak harus kemana-mana malam ini, sayang. Kita cukup di sini, temani satu sama lain. Malam ini milik kita sepenuhnya." Dea membalas senyuman itu, matanya berkaca-kaca. "Aku bersyukur, laki-laki pertama yang akan aku hadapi sebagai istri adalah abang." David menyentuh pipinya, menghapus air mata kecil yang jatuh. "Dan aku janji akan menjadi laki-laki yang pantas kamu sandari. Setiap malam, bukan cuma malam ini." Malam itu mereka tak perlu banyak kata. Mereka hanya saling berbagi kehangatan. Di antara pelukan, candaan ringan, dan diam-diam penuh arti. Malam pertama mereka berjalan dengan sederhana namun penuh cinta. Bukan dengan gegap gempita atau gairah terburu-buru, tapi dengan pelan-pelan membuka ruang kepercayaan, dan saling menerima, seutuhnya. Lampu redup. Tirai jendela menutup cahaya kota. Dalam pelukan, mereka tertidur sebagai suami istri untuk pertama kalinya.
Dan malam itu menjadi saksi, bahwa cinta bukan hanya soal gairah, tapi soal kesiapan untuk bersama. Selamanya. 5. Naufal Hakim. T. Hujan turun rintik-rintik di Jakarta pagi itu, menyisakan hawa sejuk yang menyelimuti kota setelah malam yang panjang. Di salah satu rumah sakit bersalin elit kawasan Jakarta Selatan, Safa menggenggam tangan Sensen erat, peluh masih membasahi pelipisnya. Suaranya nyaris habis setelah berjam-jam menahan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangis pertama bayi mereka akhirnya pecah. Tangisan nyaring yang menggetarkan hati dan menghapus lelah Safa seketika. Putra kita. Sayang, ini putra kita, bisik Sensen dengan mata berkaca-kaca, mencium kening Safa penuh haru. Safa mengangguk lemah, senyumnya menyemburat di tengah wajah pucatnya. La baru saja menjadi ibu. Hari itu, hidupnya berubah untuk selanarnya. Sore harinya, ketika mentari mulai condong ke barat, pintu kamar rawat inap itu diketuk pelan. Sensen membukanya dan mendapati David dan Dea berdiri di sana dengan senyum hangat. "Boleh masuk?" tanya Dea lembut. "Tentu," jawab Sensen ramah. "Ayo masuk." David dan Dea baru saja menikah kemarin. Senyuman mereka masih membawa aroma kebahagiaan pesta pernikahan yang belum pudar. Meski lelah, mereka tetap menyerempatkan datang menjenguk sahabat mereka. "Astaga, dia lu sekali," ujar Dea sambil mendekat ke ranjang bayi mungil yang tertidur tenang dalam boksnya. "Selamat ya, Fa. Kamu sekarang sudah jadi ibu." Safa tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, De. Kalian juga, selamat atas pernikahan kalian. Kapan berangkat bulan madu?" "Besok pagi," jawab David sambil tertawa kecil. "Tapi Dea ngotot harus lihat si baby dulu sebelum kami cabut ke Eropa." "Dan aku nggak nyesel," timpal Dea cepat. "Lihat dia. Kecil banget, tapi rasanya dunia mendadak penuh warna cuma karena dia." Mereka tertawa bersama. Obrolan ringan mengalir, membahas tentang proses persalinan, rencana nama untuk sang bayi, hingga gurauan tentang siapa yang akan menyusul punya anak duluan. Tak lama berselang, terdengar langkah kaki terburu-buru dari lorong. Pintu kembali terbuka, dan muncullah Laudia bersama Maxim. Perutnya yang sudah membuncit besar terlihat jelas di balik dres longgar yang ia kenakan. 6. "Laudia, kamu harusnya istirahat. Kamu hamil besar," tegur Safa setengah terkejut. Laudia hanya tersenyum. "Aku nggak bisa tenang di rumah. Aku harus lihat kamu dan bayimu sendiri." "Rasanya ikut bahagia banget, Fa." Maxim mengangguk. "Kami juga bawa sedikit makanan ringan dari rumah, biar Safa bisa makan yang sehat nanti." Safa merasa haru. Dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, rasa lelah dan nyeri bekas persalinan terasa jauh lebih ringan. Laudia duduk perlahan di kursi samping ranjang, tangannya mengusap perutnya sendiri sembari memandang bayi mungil di dalam boks. "Nggak sabar nunggu si kecil dalam perut ini lahir," gumamnya. "Lihat babymu, bikin aku makin nggak sabar jadi ibu." Sore itu, ruangan rumah sakit penuh kehangatan. Tawa, doa, dan rasa cinta bertebaran di udara. Di tengah lelah dan haru, Safa tahu, ini adalah salah satu hari paling indah dalam hidupnya. Hari ketika sebuah kehidupan baru dimulai bukan hanya untuk bayinya, tapi juga untuknya, Sensen, dan semua orang yang mencintainya. Safa menyandarkan punggungnya pelan ke bantal besar di belakangnya. La menatap Sensen yang tengah menggendong bayi mungil mereka dengan hati-hati. Wajah Sensen terlihat begitu lembut, matanya tak pernah lepas dari wajah si kecil. "Namanya siapa, Fa?" tanya David sambil menghampiri Sensen yang masih berdiri di dekat boks bayi. Safa dan Sensen saling pandang sejenak, lalu Safa menjawab dengan senyum haru, "Kami kasih nama Naufal Hakim." "Naufal," gumam Dea sambil mengulang pelan nama itu. "Indah banget. Artinya apa?" "Naufal artinya dermawan, dan Hakim."
Semoga dia tumbuh jadi anak yang bijaksana, jelas Sensen penuh makna. Nama yang sangat dalam, puji Maxim. Semoga Naufal jadi anak yang solih dan membawa cahaya buat keluarga kalian. Laudia menunduk menatap Naufal yang kini tidur pulas dalam gendongan Sensen. Lihat wajahnya. Tenang sekali. Aku yakin dia akan tumbuh jadi anak yang luar biasa. Lahir di dunia dengan begitu banyak cinta. Safa menahan air matanya yang mulai menggenang. Aku nggak tahu gimana cara bilang terima kasih ke kalian semua. Kalian datang, padahal pasti lelah banget abis pesta dan perjalanan. Jangan bilang gitu, Fa, ujar Dea cepat. Kamu baru melewati perjuangan yang luar biasa. Melahirkan. Itu lebih dari sekadar kelelahan biasa. 7. David tertawa kecil. Lia. Aku sempat lihat video edukasi soal proses lahiran pas bantu Dea cari referensi, dan jujur. Aku makin respek sama kalian para ibu. Semua tertawa. Maxim kemudian berdiri dan berkata, oke, aku rasa waktunya kami pamit duluan. Laudia nggak boleh terlalu lama duduk. Tapi kami senang banget bisa lihat kalian dan Naufal hari ini. Laudia menoleh ke Safa, menggenggam tangan sahabatnya itu dengan hangat. Nanti kalau kamu udah pulang ke rumah, kabarin ya. Aku mau bawa beberapa barang bayi yang udah aku siapin dari bulan lalu. Masya Allah, kamu udah nyiapin? Tanya Safa terkejut. Laudia tersenyum mengangguk. Aku doain Naufal dan bebiku nanti bisa tumbuh besar bareng. Jadi sahabat sejak bayi. Safa mengangguk sambil tersenyum haru. Amin. Aku juga doakan semoga persalinan kamu nanti lancar, ya, Laut. Nggak sabar lihat baby kamu juga. Setelah Maxim dan Laudia berpamitan, Dea menggandeng tangan David, mengisyaratkan bahwa mereka juga harus bersiap pulang. Pesawat mereka ke Paris berangkat pagi-pagi sekali esok hari. Besok kita langsung ke bandara ya, jangan kesiangan, ucap Dea sambil melirik David yang malah masih berdiri di dekat box bayi. David mengangguk pelan. Lia, iya. Tapi lihat dia tidur, jadi susah move on. Safa tertawa pelan. Kalian harus honeymoon dengan bahagia. Biar nanti pulang-pulang siap bikin Naufal dapat teman baru juga, hehe. Dea menepuk-nepuk pelan pundak Safa. Istirahat yang cukup ya, Fa. Jangan ragu minta tolong. Kita semua ada buat kamu. Terima kasih, De. Doakan aku bisa jadi ibu yang baik, bisik Safa. Kamu pasti bisa, jawab Dea yakin. Kamu dilahirkan untuk jadi ibu hebat. Mereka pun berpelukan sejenak sebelum akhirnya David dan Dea berpamitan. Malam mulai turun di Jakarta, membawa kedamaian bagi ruangan kecil itu. Naufal masih tertidur lelap, dan Safa menatapnya dalam diam, dengan hati penuh cinta. Lah tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, perubahan ini terasa begitu indah. 8. Honeymoon. Dea dan David memulai perjalanan baru mereka sebagai suami istri. Mereka akan menghabiskan seminggu penuh cinta di Eropa, Paris, Swiss, dan Venice. Tak hanya sebagai liburan, ini adalah awal rumah tangga mereka. 1 minggu yang akan selalu mereka kenang sebagai minggu pertama jatuh cinta kembali. Hari 1-2, Paris, Kota Cinta. Paris menyambut mereka dengan udara sejuk dan langit yang cerah. Mereka tiba di hotel kecil dekat Trocadero, dan dari balkon kamar, menara Eiffel tampak menjulang anggun. Setelah berganti pakaian, mereka langsung menyusuri jalan-jalan Paris. Di sebuah toko roti mungil, Dea membeli croissant dan menyerahkannya ke David. Awas, ini enak banget. Jangan jatuh cinta sama croissantnya ya, cukup sama aku aja. Goda Dea sambil menyodorkan gigitan pertama. David terkekeh, menggigit dan langsung matanya membesar. Waduh, sayang. Ini nyaris bikin aku berpikir ulang. Dea memukul pelan bahunya.
Sore itu mereka piknik di Champ de Mars, duduk di atas kain bermotif kotak-kotak merah putih, lengkap dengan keju, roti, dan anggur halal. Saat Dea menyuapkan stroberi ke mulut David, ia tiba-tiba menggigit jari Dea dengan pelan. Nakal, ucap Dea dengan tawa geli. David menatapnya dengan lembut. Karena jari kamu lebih manis dari stroberinya. Menjelang malam, mereka naik ke Menara Eiffel. Angin di atas begitu kencang, rambut Dea berantakan dan masuk ke mulutnya. David tertawa terpingkal-pingkal melihat wajah Dea yang kesal. Nih, rambut kamu. Kayak es, tik kena angin, candanya. Setelah dibetulkan, David mendekat dan menyentuh wajah Dea. Di atas kota ini, di antara jutaan orang. Aku cuma ingin kamu. Nggak ada yang lebih menenangkan daripada tahu kamu ada di sisiku. Dea memeluknya erat, menyandarkan kepala di dadanya. Sampai sekarang masih merasa ini mimpi dan tidak ingin bangun kalau memang ini mimpi. Hari 3-4, Swiss, negeri tenang dan putih. Zermatt tampak seperti negeri dongeng yang keluar dari kartu Natal. Mereka mengenakan jaket tebal dan sepatu salju, lalu jalan-jalan menyusuri desa dengan latar pegunungan bersalju. 9. Dea terpesona. Kayak dunia Narnia. Saat ia asyik memandangi pohon-pohon pinus yang tertutup salju, David tiba-tiba melemparkan bola salju ke arah Dea. Mas David. Pekik Dea sambil tertawa terkejut. Balas dendam pun dimulai. Adegan perang bola salju berlangsung dengan penuh tawa dan teriakan kecil. Hingga akhirnya Dea terpeleset, dan jatuh terduduk di salju. David segera berlari menghampiri dan menolongnya. Kamu baik-baik aja? Tanya David, sedikit cemas. Dea meringis. Kayaknya egoku yang cedera. David tertawa sambil mengusap rambut Dea dari wajahnya. Istriku paling lucu sedunia. Malamnya, mereka duduk berdua di depan perapian di dalam kabin kayu yang hangat. David memijat kaki Dea yang pegal. Kalau nanti kita tua, aku mau kita tinggal di tempat sejuk begini. Bangun pagi, buat teh, lihat salju dari jendela. Kamu tetap di sebelahku, mungkin udah beruban, tapi tetap manis. Dea menatapnya, tersenyum lembut. Dan kamu tetap suka ngegodain aku walau gigi udah tinggal 3. Mereka tertawa bersama, lalu saling berpelukan di bawah selimut tebal, tertidur dalam pelukan dan suara api yang gemeretak. Hari 5-7, Venice, kota yang mengalir dengan romansa. Hari kelima, mereka tiba di Venice. Dari balkon hotel mereka, kanal mengalir tenang dengan gondola yang sesekali melintas. Angin laut membawa aroma asin dan bunga. Saat menaiki gondola di sore hari, Dea hampir jatuh saat hendak duduk. David langsung refleks memegang lengannya. Maaf, aku hampir jadi atraksi wisata, ucap Dea malu. Gondolier yang mengantar mereka menyanyi lagu cinta dalam bahasa Italia. David ikut-ikutan menyanyi dengan suara sumbang. Dea menutup wajahnya dengan tangan. Ya ampun, suamiku duet sama gondolier, padahal nadanya nyaris bikin gondola tenggelam. David nyengir. Biar kamu nggak lupa bulan madu kita. Di malam hari, mereka makan malam di restoran pinggir kanal. Lilin menyala lembut, angin malam membelai pelan. 10. Wajah mereka. Dea menyuapkan pasta ke mulut David, yang malah menyenggol saus ke ujung hidungnya. Mas kayak bayi, ujar Dea, mengelap hidung David dengan tisu sambil tersenyum geli. David menatapnya dalam. Aku tahu kita nggak akan selamanya di tempat ini. Tapi aku janji, tiap hari, aku akan bikin kamu merasa seperti lagi bulan madu. Dea memejamkan mata, menggenggam tangan David. Dan aku janji, akan selalu jatuh cinta padamu. Bahkan saat hidup nanti tidak seromantis ini. Di akhir minggu itu, mereka tidak hanya pulang membawa koper yang penuh oleh-oleh. Tapi juga hati yang dipenuhi kenangan, cinta, dan tawa.
Bagi Dea dan David, seminggu di Eropa adalah bab pertama dari cerita panjang yang akan mereka tulis bersama. 11. Akikah dan belanja. 1 minggu telah berlalu sejak tangis pertama baby Naufal menggema di dunia. Rumah 2 lantai milik Safa dan Sensen yang biasanya tenang, kini mulai dipenuhi dengan aktivitas. Sejak pagi, suara hiruk-pikuk para tetangga, aroma masakan yang mengepul dari dapur, dan tawa keluarga besar menghiasi setiap sudut rumah. Hari ini, tepat 7 hari Naufal lahir, acara akikah pun akan digelar sebagai ungkapan syukur. Di ruang tamu yang sudah dihias dengan balon biru dan putih serta tulisan, Akikah Naufal, yang menggantung manis di dinding, Safa tampak sibuk mengatur berbagai hidangan di atas meja panjang. Meski tubuhnya masih lelah pasca melahirkan, wajahnya berseri-seri penuh rasa syukur. Sayang, tolong cek kambingnya, udah siap diantar ke tukang sate belum? Tanya Safa dari balik hijabnya yang rapi, sambil menggendong Naufal yang tertidur pulas di pelkannya. Sensen yang sedang menata kursi di halaman depan segera menoleh, tersenyum dan mengangguk. Udah, tadi udah diambil Mas Udin. Sekarang kamu santai aja, fokus sama Naufal, ujarnya sambil menghampiri dan mengecup dahi istrinya penuh kasih. Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Safa menengok ke arah jendela. Itu pasti Pak Maxim dan Laudia, gumamnya sambil tersenyum. Benar saja, pintu pagar terbuka, dan sosok Maxim muncul lebih dulu, menuntun istrinya yang sedang hamil besar. Laudia tampak berjalan perlahan, satu tangannya menggenggam lengan suaminya erat-erat. Perutnya yang besar membuat langkahnya lebih lambat dari biasanya. Assalamualaikum. Sapa Laudia dengan suara lantang ceria. Maaf kalau lama ya, soalnya aku udah mulai susah jalan nih. Tapi kami nggak mau ketinggalan momen penting ini. Waalaikumsalam. Masya Allah, makasih banget ya kalian udah sempetin datang. Ujar Safa haru, lalu buru-buru memanggil Sensen agar membantu menyambut tamu istimewa mereka itu. Setelah saling berpelukan hangat dan bertukar kabar, mereka semua duduk di ruang tamu yang kini mulai dipenuhi keluarga dan kerabat. Tawa kecil terdengar saat Laudia mengelus perutnya sambil berkata, Naufal duluan, anakku sebentar lagi nyusul. Nggak sabar lihat mereka main bareng nanti. Sayangnya, pasangan sahabat mereka yang lain, David dan Dea, tidak bisa hadir. Mereka masih berada di luar negeri, menikmati bulan madu setelah pesta pernikahan megah di hotel minggu lalu. Katanya besok mereka akan kembali ke Jakarta, kemungkinan sampainya lusanya. Dea sempat kirim voice note tadi pagi, kata Safa sambil tersenyum. Dia bilang ikut mendoakan dari jauh. Katanya, 12. Nanti setelah pulang, mereka akan mampir bawa oleh-oleh dari Eropa. Acara pun dimulai. Doa-doa dilantunkan oleh ustaz yang diundang khusus, suara tangis bayi sesekali terdengar dari Naufal yang digendong bergantian oleh para keluarga. Momen haru menyelimuti ruangan, apalagi ketika Sensen berdiri, menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ayah baru, suaranya nyaris bergetar menahan emosi. Hari itu, rumah 2 lantai milik Safa dan Sensen bukan hanya menjadi tempat akikah Naufal, tapi juga saksi kebahagiaan, persahabatan, dan harapan akan masa depan yang indah. Meski tak lengkap tanpa David dan Dea, kehadiran Maxim dan Laudia yang penuh kehangatan sudah cukup membuat hari itu terasa istimewa. Dan di pojok ruang tamu, Naufal kembali tertidur lelap di pelukan ibunya. Dunia barunya mungkin belum sepenuhnya ia pahami, tapi cinta yang mengelilinginya sudah nyata sejak hari pertama ia menghirup udara bumi. Setelah berpamitan dari rumah Safa dan Sensen, Maxim dan Laudia kembali ke mobil mereka. Matahari mulai condong ke barat, namun cuaca sore itu terasa hangat dan bersahabat. Di dalam mobil, Laudia menyandarkan tubuhnya dengan tenang sambil sesekali mengelus perutnya yang membuncit. Acaranya hangat banget ya, ujar Laudia pelan,
senyumnya masih tersisa sejak tadi. Maxim mengangguk sambil melirik istrinya yang tampak lelah namun bahagia. Lia, senang lihat Naufal sehat dan semua orang bahagia. Nggak sabar rasanya kita punya momen kayak gitu juga. Laudia tertawa kecil, sebentar lagi, Mas. Nggak sampai 2 bulan, insya Allah. Mobil melaju perlahan, dan saat melewati salah satu pusat perbelanjaan besar di tengah kota, Maxim melirik ke arah gedung megah itu. Mau mampir ke mall sebentar. Kita belum beli perlengkapan si kecil. Mumpung kamu lagi semangat. Laudia memandangnya sejenak, lalu mengangguk, boleh, tapi kita pilih yang penting-penting dulu ya. Aku nggak kuat lama-lama jalan. Tak lama, mereka sudah memasuki area parkir basement dan menuju lift yang langsung mengarah ke lantai perlengkapan bayi. Sesampainya di sana, mata Laudia langsung berbinar melihat deretan mini bed bayi, stroller, pakaian mungil, dan aneka peralatan menyusui. Maxim berjalan di sampingnya sambil sesekali memegang tangan Laudia, memastikan langkah istrinya tetap stabil. Kita mulai dari mana nih, Momi? Laudia menunjuk satu rak kecil berisi baju tidur bayi. Itu dulu, lucu-lucu banget, ya ampun. Ini kayaknya pas buat newborn. Maxim tersenyum sambil mengambil satu set piyama warna putih dengan motif awan. Ini. Atau yang ada gambar. 13. Jerapah ini. Mereka berdua tertawa kecil. Suasana penuh kebahagiaan membungkus mereka di antara jejeran barang bayi yang serba imut dan menggoda. Mas. Kita juga belum beli perlak sama bantal menyusui, kata Laudia sambil mengeluarkan daftar kecil dari tasnya. Aku catat semua dari hasil diskusi grup ibu-ibu kemarin. Wah, ibu-ibu muda ini udah siap banget ya, goda Maxim sambil mencatat barang-barang yang sudah dibeli di ponselnya. Setelah hampir 1 jam memilih perlengkapan, mereka memutuskan untuk mengakhiri belanja karena kaki Laudia mulai terasa pegal. Di dalam mobil, Maxim memastikan istrinya duduk nyaman, lalu menoleh sambil berkata lembut, "Nggak kerasa ya, kita beneran sebentar lagi jadi orang tua." Laudia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku takut, tapi juga bahagia. Dan selama kamu ada di sampingku, aku siap. Maxim menggenggam tangan istrinya erat. Kita hadapi bareng, Mom. Nanti malam, kita mulai beresin kamar bayinya ya. Biar dia pulang ke rumah yang udah siap menyambutnya. Dan sore itu pun ditutup dengan senyum yang penuh harap. Di antara sisa lelah dan belanjaan yang memenuhi bagasi, mereka membawa pulang lebih dari sekadar barang. Mereka membawa cinta yang siap tumbuh bersama si kecil yang akan segera hadir di dunia. 14. Di antara dua hati. Udara pagi itu begitu lembut, menyapu halaman mansion dengan semilir angin yang membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Burung-burung kecil berkicau, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di dalam rumah besar bergaya kolonial modern itu, Maxim duduk di sisi Laudia yang tengah bersandar di sofa ruang keluarga. Perutnya yang membuncit 7 bulan lebih itu ditopang bantal besar, dan tangannya menggenggam tangan suaminya erat. Aku kadang nggak percaya, gumam Laudia, matanya menatap keluar jendela, kita akan jadi orang tua. Maxim tersenyum, membelai rambut istrinya lembut. Aku percaya sejak pertama kali kamu bilang detak jantung kecil itu ada di tubuhmu. Dan sekarang, aku percaya sepenuhnya. Lihat kamu. Cantik banget. Laudia terkekeh. Cantik dengan baju tidur dan rambut acak-acakan. Cantik dengan versi paling ibu hamil, goda Maxim, lalu mendaratkan ciuman di keningnya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya sejak masuk trimester ketiga, Maxim memutuskan untuk tidak ke kantor, ingin memastikan istrinya merasa tenang, dicintai, dan tidak sendirian, terutama di masa-masa rawan menjelang kelahiran anak pertama mereka. Jam berapa tadi Mama dan Ibu bilang mau datang? Tanya Laudia sambil melirik jam dinding. Sekitar jam 10.
Tapi karena tahu Mama, dia pasti datang 15 menit lebih awal buat ngecek-ngecek pot bunga di luar, jawab Maxim, lalu berdiri dan merapikan bantal di sekitar istrinya. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman depan. Lalu bunyi lonceng pintu menggema. Sudah kuduga, kata Maxim sambil melangkah menuju pintu. Begitu pintu dibuka, dua perempuan parubaya langsung memenuhi ambang pintu dengan senyum lebar. Bu Mayang mengenakan tunik hijau pastel dan kerudung senada, sementara Bu Arumi tampil elegan dengan blus putih dan celana krem. Ya ampun, kamu makin glowing ya, Laudia. Seru Bu Arumi, begitu melihat putri menantunya. Hamil 7 bulan kok masih kayak model. Mama, gumam Maxim geli. Elbu juga bawa rujak buah kesukaan kamu, ya kata Bu Mayang sambil menyodorkan kotak makanan, matanya penuh kasih. Laudia tersenyum, haru menyelinap dalam dadanya. La tak pernah membayangkan masa kehamilan bisa sehangat. 15. Ini. Dikelilingi cinta suami dan kasih dua perempuan yang menjadi sosok ibu dalam hidupnya, rumah ini tak lagi sekadar mansion. Ini rumah yang sesungguhnya. Makasih udah datang, Ma, Bu, ucap Laudia pelan. Sudah tugas kami, Nak. Menemani kamu sampai nanti jadi ibu juga. Jawab Bu Mayang, menggenggam tangannya erat. Maxim, yang berdiri di belakang sofa, memandangi ketiga perempuan itu dengan mata lembut. Di sanalah hatinya berada dalam tawa, dalam pelukan, dan dalam doa-doa yang akan terus menyelimuti mereka bertiga. Hari itu menjadi salah satu hari paling hangat dalam hidup mereka, hari di mana keluarga bukan hanya hadir, tapi menyatu dalam satu ruang cinta yang luas dan lembut, sebesar hati mereka yang saling menjaga. Setelah seru-seruan di ruang keluarga, obrolan ringan berpindah ke ruang makan. Pelayan sudah menyiapkan teh hangat, kue-kue kecil, dan rujak buah yang dibawa Bu Mayang. Laudia, coba deh. Ini mangga muda dari kebun tetangga. Manis asamnya pas banget, kata Bu Mayang sambil menyendokkan potongan mangga dan jambu ke piring kecil untuk putrinya. Laudia mencicipi, lalu matanya membelalak. Ini enak banget. Kayaknya si kecil juga nendang karena seneng. Bu Arumi tertawa. Itu anak pasti doyan rujak kayak mamanya. Waktu mama hamil Maxim dulu, mama ngidamnya aneh-aneh. Es batu dicampur kecap manis. Maxim langsung menoleh. Serius, Ma? Serius? Papamu sampai heran tiap malam mama ketawa-ketawa sambil ngemut es batu. Tapi buktinya kamu lahir sehat, jawab Bu Arumi sambil mengangkat bahu. Untung aku nggak sampai segila itu ngidamnya ya, Mas, kata Laudia sambil tersenyum ke arah suaminya. Kamu ngidamnya cuma pelukan. Tiap jam. Bahkan waktu aku lagi meeting di video call, goda Maxim sambil tersenyum geli. Bu Mayang mengangguk sambil mengamati keduanya. Kalian berdua saling menjaga. Ibu tenang lihat Laudia sama kamu, Maxim. Dari dulu dia selalu butuh laki-laki yang bisa membuatnya merasa aman. Maxim menggenggam tangan Laudia di atas meja. Dan aku nggak akan kemana-mana. Aku tahu tempatku di mana, di samping Laudia dan anak kami nanti. Seketika suasana menjadi hening sebentar, tapi bukan karena kaku, justru karena haru yang begitu tebal menggantung di udara. Laudia anak pertama yang bikin ibu jadi ibu, kata Bu Mayang pelan. Dan sekarang dia akan jadi ibu juga. Rasanya seperti mimpi. 16. Bu Arumi menimpali, begitu juga Mama. Dari kecil Maxim suka diam, tapi iamnya selalu dalam. Waktu dia bilang dia mau menikah denganmu, Laudia. Mama langsung tahu kamu membuat dia merasa cukup. Itu hal yang jarang sekali terjadi. Laudia tersenyum, air mata menitik tanpa ia sadari. Terima kasih, Ma, Bu. Aku nggak pernah merasa sendirian karena kalian. Kemudian mereka berempat tertawa bersama, menertawakan cerita-cerita lama yang kembali hadir, mengenang masa kecil Maxim,
kenakalan Laudia saat SMA, dan kebiasaan ibu-ibu yang suka menaruh rempah di dalam lemari pakaian agar wangi. Hari itu berjalan hangat, tanpa terburu-buru. Tak ada jam kantor, tak ada jadwal formal. Hanya satu keluarga besar yang berkumpul, berbagi makanan, cerita, dan doa yang tak henti-hentinya terucap dalam hati mereka masing-masing untuk anak yang akan lahir, untuk kebahagiaan yang baru dimulai. Di luar, matahari mulai menurunkan sinarnya. Di dalam rumah, cahaya tetap bersinar. Dari hati yang saling menyayangi. 17. Pulang. Udara panas Jakarta menyambut mereka begitu kaki Dea dan David menjejak lantai Bandara Soekarno-Hatta. Wajah Dea tampak segar meski kelelahan setelah penerbangan panjang dari Venice Italia. Tangannya menggenggam erat jemari David, seakan enggan melepas sensasi Eropa yang masih melekat di benaknya. David tersenyum kecil melihat sekeliling, lalu memandang istrinya yang masih mengenakan kacamata hitam dan hoodie abu-abu tipis. "Selamat datang kembali di realita, Bu David," ujarnya sambil mencubit lembut pipi Dea. Dea terkekeh. Jakarta tetap terasa asing setelah seminggu di negeri orang, katanya, lalu menarik napas panjang. "Tapi tetap, ini rumah kita sekarang." Mereka berjalan berdampingan menuju pintu keluar bandara, disambut sinar matahari yang menyilaukan dan hiruk-pikuk khas ibu kota. Sopir keluarga David sudah menunggu tak jauh dari sana, dengan mobil hitam yang berkilau di bawah terik matahari. "Selamat datang, Pak David, Bu Dea," ucap sopir itu sambil membantu mengarengkat koper-koper ke bagasi. Mobil melaju menyusuri tol, meninggalkan bandara. Dari jendela, Dea memperhatikan gedung-gedung tinggi yang seolah tak berubah, namun terasa berbeda karena kini ia kembali sebagai seorang istri. Ada kehangatan baru yang menyelimuti hatinya. "Kita langsung ke apartemen ya," kata David, memecah keheningan. "Mami juga katanya mau mampir sore nanti. Katanya nggak sabar lihat kamu." Dea tersenyum tipis. Seminggu doang libur dari jadi menantu, rasanya kayak honeymoon dari tanggung jawab ya. David tertawa. "Tenang aja, kamu punya suami paling bisa dijadin tameng kok." Mobil mereka akhirnya tiba di apartemen mewah yang menghadap kota. Pintu dibuka, udara dingin AC menyambut. Dea berdiri di tengah ruang tamu, matanya menyapu seluruh sudut ruangan yang kini resmi menjadi rumah mereka. Bunga mawar segar sudah tertata di vas kristal di meja makan, salah satu kejutan kecil dari David. "Welcome home," bisik David di telinganya, sebelum mengecup pelan kening Dea. La memejamkan mata sejenak, meresapi aroma rumah baru dan semua kenangan manis dari Eropa yang baru saja ditinggalkan. Jakarta kembali jadi panggung, tapi kisah cinta mereka baru saja dimulai. 18. Baru saja Dea selesai mengganti pakaian dan membenahi beberapa koper di kamar, suara bel apartemen berbunyi. David yang sedang duduk di sofa langsung berdiri dan berjalan ke pintu. Kayaknya Mami, gumamnya, membuka pintu sambil tersenyum. Benar saja, di depan sana berdiri seorang wanita elegan dengan setelan tunik hijau toska dan celana putih bersih. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya mereka begitu melihat putranya. "Sayang," seru Bu Devina sambil memeluk David erat. "Akhirnya pulang juga kalian. Gimana bulan madunya?" David tertawa kecil dan membalas pelukan ibunya. "Menyenangkan, Mi. Tapi jet lag belum hilang." Mata Bu Devina langsung beralih ke dalam apartemen, mencari sosok menantunya. "Dea sayang," panggilnya sambil melangkah masuk. Dea yang baru keluar dari kamar langsung tersenyum dan menghampiri. "Mami. Maaf belum sempat nyambut, aku baru selesai beberes koper," ucap Dea sopan, lalu mencium tangan ibu mertuanya. Bu Devina memeluknya hangat. "Aduh, kamu tambah cantik aja. Bule-bule Eropa kalah sama menantu Mami," katanya, disambut tawa kecil dari Dea dan David. Mereka bertiga duduk di ruang tamu.
Bu Devina membuka tas tangannya dan mengeluarkan 2 kotak kecil berwarna merah marun. Ini ada hadiah kecil dari Mami buat kalian. Cuma oleh-oleh syukuran kecil karena kalian sudah resmi jadi suami istri dan pulang dengan selamat. David membuka kotaknya, isinya adalah sepasang jam tangan mewah. Sementara Dea mendapatkan kalung emas putih dengan liontin kecil berbentuk hati. Mami, ini cantik banget, ujar Dea takjub. Seneng kamu suka. Itu bukan cuma hadiah, tapi simbol bahwa waktu kalian ke depan akan jadi milik berdua. Dan cinta kalian harus selalu dijaga. Ucap Bu Devina penuh makna. David menatap ibunya sambil tersenyum lembut. Mami puitis banget. Lagi bahagia lihat kalian bahagia. Jawab Bu Devina, matanya berbinar. Setelah ngobrol cukup lama tentang pengalaman mereka di Paris, Swiss, dan Venice, Bu Devina pamit pulang. Tapi sebelum meninggalkan apartemen, ia sempat berbisik pada Dea sambil menggenggam tangannya. Kalau ada apa-apa, cerita ke Mami ya. Rumah tangga itu bukan cuma soal cinta, tapi juga perjuangan. Tapi kamu nggak sendiri, Mami selalu ada. Dea mengangguk, matanya sedikit berkaca. Terima kasih, Mi. Dea bersyukur punya Mami. Setelah Bu Devina pergi, Dea dan David duduk berdua di balkon, menatap langit Jakarta yang mulai menggelap. 19. Gimana rasanya jadi menantu keluarga Handoko, Bu David? Tanya David sambil menggoda. Dea menyandarkan kepala di bahunya. Kayaknya, aku siap. Dan malam itu, Jakarta terasa sedikit lebih hangat. Dea akan kembali bekerja lusa, dan rencananya berhenti kerja dimajukan jadi 1 minggu lagi. Sesuai perintah suaminya, bagaimanapun sekarang Dea harus patuh kepada suaminya. Dan itu juga selama hal yang baik-baik saja. Besok mereka akan pergi ke rumah orang tua Dea, ke mansion orang tua David, ke rumah Safa dan Sensen. Dan yang terakhir berkunjung ke mansion Maxim dan Laudia. Cukup sibuk padahal mereka baru saja pulang dari luar negeri, tapi mereka tidak merasakan capek. Malah mereka ingin segera besok dan tentunya niat David ingin pamer kalau ia juga sudah merasakan honeymoon dengan orang terkasih seperti kedua sahabatnya. Untuk soal anak, mereka tidak akan menunda. Katanya sedikasihnya saja, kalau diberi cepat ya mereka senang, tapi kalau diberi lama. Mereka tidak masalah, dan keluarganya juga tidak menuntut mereka untuk segera punya anak. 20. Berbagi. Mentari pagi menyambut langkah Dea dan David begitu mereka keluar dari mobil di depan mansion megah milik keluarga David. Udara Jakarta yang lembab tak mengurangi semangat mereka setelah hampir 2 minggu menjelajah kota-kota romantis di Eropa. Tangan mereka memegangi paperback berisi oleh-oleh yang sempat mereka beli. Kemarin memang Bu Devina berkunjung ke apartemen mereka, tapi waktu itu David dan Dea belum membongkar koper yang berisi oleh-olehnya, makanya baru dikasih sekarang. Siap, sayang? Tanya David seraya merapikan anak rambut Dea yang ditiup angin. Siap. Tapi aku yakin Mami bakal nyuruh kita makan besar lagi, Dea terkikik kecil. David tertawa. Kalau nggak makan besar, bukan Mami namanya. Begitu pintu utara dibuka oleh kepala pelayan, aroma kayu manis dan bunga sedap malam langsung menyambut mereka. Bu Devina menyambut kedatangan mereka dengan senyuman manisnya. Mami kira kalian gak jadi datang, soalnya lama banget datangnya. Bu Devina memeluk Dea. Biasa macet di jalannya, jadi agak telat. Balas David. Sesi buka oleh-oleh pun dimulai, parfum untuk Mama, dasi kulit untuk Papa, mereka juga menitip oleh-oleh untuk keluarga kakak dan iparnya David. Untuk oleh-oleh oma opa serta om tantenya, Aka David paketin. Walaupun keluarga Budara tinggal di Jakarta, tempatnya lumayan jauh. Tak lama, setelah makan siang besar yang memang benar-benar disiapkan, Dea dan David pamit. Tujuan berikutnya, rumah orang tua Dea. Mobil kembali melaju di bawah langit Jakarta yang mulai mendung.
Rumah orang tua Dea jauh lebih sederhana dibanding mansion keluarga David, namun hangat dan penuh cinta. Bu Anggun langsung memeluk putrinya lama, penuh haru. Pak Mursid mengajak David duduk di teras dan seperti biasa, bertukar kabar sambil ngopi. Setelah waktu berbagi dan bercengkrama, Dea mengecek jam tangan. Kita harus ke rumah Safa dan Sensen, mau jenguk baby Naufal juga, katanya pada David. Perjalanan ke rumah Safa dipenuhi canda dan gurau soal bagaimana lucunya nanti melihat wajah bayi baru lahir. Begitu tiba, rumah minimalis itu sudah penuh aroma bedak bayi dan suara tangisan kecil. Safa membuka pintu dengan senyum lelah namun bahagia. Pas banget, Naufal baru bangun. Dea nyaris menitikkan air mata melihat bayi mungil itu. Wajahnya merah muda, jernarinya kecil dan menggenggam telunjuk David dengan kuat. 21. Mirip bareng Sensen, tapi matanya kayak kamu. Puji Dea. Sensen datang membawa teh hangat dan kue, wajahnya bangga sekaligus grogi. Gimana rasanya jadi ayah baru? Tanya David sambil tertawa. Kayak megang bom waktu. Tapi lucu sih, jawab Sensen jujur. Matahari sudah condong ke barat ketika mereka kembali berpamitan. Tujuan terakhir, mansion milik Maxim dan Laudia, sahabat lama mereka yang kini tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Begitu sampai, Dea langsung memeluk Laudia yang kini tampak cantik dengan perut bulat 7 bulannya. Aduh, kamu glowing banget. Laudia tertawa. Hormonnya mungkin, atau karena aku bahagia lihat kalian pulang. Mereka masuk ke dalam mansion yang hangat dan bergaya klasik. Maxim sedang menyusun rak buku di ruang keluarga dan menyapa David dengan pelukan erat. Kita bikin teh jahe. Duduk dulu, Dea, Bang David. Cerita dong soal honeymoon kalian, kata Laudia. Malam tiba perlahan. Obrolan berlanjut di ruang tamu, ditemani musik jazz lembut dan suara jangkrik dari taman belakang. Di tengah malam yang damai, Dea menyandarkan kepala di bahu David. Hari ini capek banget, tapi hatiku penuh. David mencium ubun-ubunnya. Ini baru awal. Rumah demi rumah, cinta demi cinta. Dan kita selalu kembali ke satu tempat, hati kita. Dea tersenyum. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru dimulai. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam saat mobil Dea dan David memasuki basement, lampu-lampunya bersinar hangat dari jendela. Tak ada suara selain deru AC luar dan gemerisik dedaunan tertiup angin malam. David mematikan mesin dan menoleh pada istrinya. Capek. Dea hanya tersenyum tipis, mengangguk pelan. Lelah. Tapi senang. Mereka turun dari mobil, saling menunggu untuk masuk bersama. Sesampainya di unit mereka, begitu pintu terbuka, aroma dalam apartemen sendiri menyambut seperti pelukan hangat setelah perjalanan jauh. Tak ada keramaian, tak ada suara bayi, tak ada orang tua. Hanya mereka berdua. Apartemen itu terasa lebih sunyi tapi justru damai. Dea langsung duduk di sofa sambil melepas heelsnya. Tumitku minta ampun, sayang. Tapi aku bahagia. Semua senang, semua tersenyum. Baby Naufal lucu banget, Laudia glowing, orang tua kita sehat. 22. David datang membawa air hangat dan handuk kecil. La duduk di karpet di depan Dea dan mulai memijat perlahan kaki istrinya. Karena kamu juga penuh cinta, Dea. Kamu bawa energi hangat ke semua tempat yang kita datangi hari ini. Dea menatap suaminya penuh sayang. Dan kamu, yang nyetir seharian, bawa oleh-oleh berat-berat, tetap sabar, tetap senyum. Kalau kamu nggak ada, aku mungkin udah ngambek tengah jalan. David tertawa kecil. Nggak mungkin. Istri aku paling kuat sedunia. Sejenak mereka diam. Lampu ruang tengah hanya menyala setengah, menciptakan suasana tenang. Di rak kecil dekat TV, koper dari Eropa belum dibongkar sepenuhnya.
Tapi malam itu bukan untuk beres-beres. Mas, panggil dia lembut. Gimana ya nanti kalau kita udah punya anak? Hari-hari kita pasti nggak pernah kosong. David memegang tangan Dea. Kalau nanti waktunya datang, kita jalani pelan-pelan. Kayak hari ini. Rumah ke rumah, senyum ke senyum. Dan akhirnya, pulang ke rumah kita sendiri, tetap berdua, tetap satu tim. Dea mengangguk. Matanya mulai mengantuk, tubuhnya bersandar pada lengan David yang kini ikut duduk di sofa. Mereka terdiam dalam damai. Besok kamu mau sarapan apa? Tanya David pelan. Sarapan di sini aja ya. Aku yang masak, kamu istirahat, jawab Dea setengah mengantuk. David mengangguk dan mengecup keningnya. Oke. Tapi aku bantu motong bahan. Lampu ruang tamu kemudian dimatikan. Mereka melangkah ke kamar, bergandengan tangan. Hari itu panjang, tapi penuh cinta. Sebuah hari biasa yang terasa luar biasa karena mereka menjalaninya bersama. 23. Kembali mencari keperluan baby. Pagi baru saja dimulai ketika Laudia bersiap-siap di kamar sambil melirik daftar belanja perlengkapan bayi yang masih tersisa. Kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-6 membuatnya semakin bersemangat menyiapkan semuanya dengan maksimal. Maxim, yang baru saja menutup laptopnya setelah menyelesaikan beberapa email penting, menghampiri istrinya sambil tersenyum. Mas udah bilang ke Nanda buat handle semua urusan kantor hari ini. Kita fokus belanja aja, ya. Ujarnya sambil mencium kening Laudia. Tak lama kemudian, mobil mereka meluncur ke arah mall. Hari ini terasa istimewa karena mereka tidak pergi berdua saja. Bu Mayang dan Bu Arumi ikut serta dalam agenda belanja kali ini. Sejak mendengar cucu pertama mereka akan segera lahir, dua wanita itu selalu bersemangat jika menyangkut urusan bayi. Setibanya di mall, mereka langsung menuju toko perlengkapan bayi. Tawa dan obrolan ringan mengiringi langkah mereka dari satu rak ke rak lainnya. Ada momen lucu saat Bu Arumi dan Bu Mayang berdebat manis memilih warna stroller, sementara Laudia hanya tersenyum geli melihat dua ibu itu begitu kompak tapi tetap punya selera masing-masing. Maxim, meski biasanya tidak terlalu suka belanja, hari itu terlihat menikmati waktunya. Dengan telaten memeriksa kualitas bahan baju bayi, membantu membawakan kantong belanjaan, dan sesekali bercanda dengan ibunya dan ibu mertuanya. Belanja hari itu bukan hanya tentang membeli kebutuhan si kecil, tapi juga mengukir kenangan manis sebagai keluarga besar yang semakin lengkap. Ini lucu banget ya, Kak, ujar Bu Mayang sambil mengangkat satu set baju bayi warna hijau min dengan motif awan-awan kecil. Coba lihat, bahannya adem, cocok buat newborn. Laudia mendekat, menyentuh lembut bahan baju itu. Lihat, Bu. Gemes banget warnanya. Tapi aku juga suka yang ini, katanya sambil menunjuk satu set warna coklat susu yang lembut. Beli dua-duanya aja, Lau. Celetuk Bu Arumi sambil tersenyum. Cucu kita pasti butuh ganti-ganti baju banyak. Lagian, warnanya semua netral. Maxim mengangguk setuju. Kalau soal warna, aku ikut keputusan perempuan-perempuan hebat di sini aja, ucapnya sambil tertawa kecil. Sudah memegang dua kantong belanjaan berisi botol susu, kain bedong, dan popok kain. Max, kamu jangan asal setuju aja, canda Bu Arumi sambil melirik putranya. Ini kamu juga harus belajar, nanti pas udah punya anak, gak bisa semua diserahkan ke Laudia. Siap, Mah, jawab Maxim dengan nada main-main. Aku juga tadi udah belajar bedain mana kain muslin, mana flanel, lanjutnya sambil mengangkat sepotong kain dengan bangga. 24. Laudia tertawa. Tadi juga sempat salah ambil, yang buat alas ompol malah diambilin handuk mandi bayi, katanya menggoda. Itu mirip banget loh. Protes Maxim sambil tersenyum malu. Lalu mereka berpindah ke bagian stroller.
Bu Arumi menunjuk stroller berwarna abu-abu elegan. Nah, kalau yang ini modelnya ringan tapi kokoh. Bisa dilipat juga, enak buat traveling. Tapi yang ini rodarnya lebih besar, lebih nyaman kalau dibawa jalan di taman, sahut Bu Mayang sambil menunjuk model lain yang warnanya biru navy. Laudia jadi bingung sendiri. Duh, dua-duanya bagus. Gimana, Mas? Maxim berpura-pura menghela napas panjang. Beli dua-duanya aja. Tawanya disambut gelengan kepala dari ibu-ibunya.